Oke, selamat pagi anak-anak yang terkasih berkah dalam. Pak Matius pada kali ini mau menyampaikan tentang atau menegaskan tentang tugas kalian yang terakhir. Di sana ada materi yang dalam e-learning itu ya, refleksi umum dan program religi harian. Apa nanti kaitannya, Pak Matius akan tegaskan. Oke, untuk itu mari kita ikuti selanjutnya. Langsung aja. Refleksi umum tujuannya kita mengingat kembali apa yang sudah kita gumuli atau kita dalami, terutama dalam hal ini tentang agama Katolik. Nah, apa saja yang sudah kita dalami? Yaitu pertama adalah aku pribadi yang unik. Kemudian mengembangkan karunia Allah, keluhuran manusia sebagai citra Allah, dan kesetaraan antara pria dan wanita. Oke, tadi saya sampaikan apa yang kita pelajari kemarin, kita gumuli aku pribadi yang unik. Di dalam materi aku pribadi yang unik ini diharapkan kita mensyukuri diri seperti apa adanya sebagai karunia yang telah diberikan Tuhan, dan kita mensyukurinya dengan tulus. Yang kedua, menerima diri kita sebagai mana adanya dengan segala kemampuan dan keterbatasan kita. Kita penerimaan diri itu dengan bangga. Memahami bahwa kita ini adalah pribadi yang unik, khas, berbeda dari yang lain. Maka selayaknya apa yang harus kita perbuat? Ya, kita harus selalu bersyukur, biasanya dalam bentuk doa. Dan juga kita harus menerima diri kita seperti adanya, dalam bentuk merawat diri sebaik-baiknya, tidak perlu protes tentang keadaan diri kita, dan tidak perubah diri kita, bentuk, rupa, ya keadaan kita bentuk seperti ala mungkin modern. Ya. Selanjutnya materi yang kedua yang kita gumuli adalah mengembangkan karunia Allah. Di sini kita disadarkan bahwa kita ini bukanlah makhluk yang sempurna, tetapi kita adalah pribadi yang memiliki kelebihan yang berupa kemampuan dan kekurangan yang berupa keterbatasan. Baik itu berupa psikis, sikap, perasaan, pengetahuan, ataupun mungkin fisik, wajah, body, mungkin ekonomi, dan lain-lain. Nah, setelah kita menyadari bahwa kita memiliki kelebihan atau potensi kemampuan itu, mari kita kembangkan. Kita upayakan mengembangkan kemampuan kita. Bisa dengan selalu berlatih untuk mengasah kemampuan, bisa juga belajar memperdalam dan mengembangkan kemampuan itu. Bisa juga ditempuh dengan sekolah di tempat pengembangan kemampuan itu. Nah, jangan lupa selayaknya kita juga mensyukuri kemampuan tersebut, bisa dalam bentuk doa dan upaya mengembangkan kemampuan itu. Yang ketiga adalah keluhuran manusia sebagai citra Allah. Di sini kita disadarkan lagi bahwa manusia atau kita ini adalah citra Allah, gambaran dari Allah yang ditunjukkan dengan kemampuan yang diberikan Allah berupa akal budi. Kita harus menggunakannya, kehendak yang bebas dan kemampuan menguasai. Nah, sebaiknya semua kemampuan tersebut kita gunakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan kehendak dari Sang Pencipta. Lanjut, apa yang selayaknya kita perbuat? Yang pertama, mencintai Tuhan, mensyukuri kemampuan yang telah Tuhan berikan, mencintai sesama,
menghargai dan menghormati mereka, baik dengan sikap ataupun dengan tindakan. Merawat, melestarikan alam, ya, sebagai ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir kemarin kita diajak menggumuli tentang kesetaraan pria dan wanita. Diharapkan kita ya memahami bahwa kita ini, pria dan wanita, adalah setara, sederajat. Maka kita mempunyai martabat yang sama. Maka dari itu tidak boleh saling merendahkan, apalagi menindas. Nah, dari pengharapan atau tujuan yang telah kita gumuli tadi, dari 4 hal tadi, maka sekarang apa yang sebaiknya kita laksanakan? Nah, sederhananya kita berusaha bersyukur kepada Tuhan, ya, juga mencintai sesama dan lingkungan alam sekitar kita sebagai ciptaan Tuhan. Nah, bagaimana mewujudkannya? Untuk itu kita masuk ke dalam program religi harian kita. Nah, di sini kita masuk pada program religi harian. Ya. Yang pertama misalnya doa. Apa saja doa kita? Misalnya, ya, kita programkan sebelum dan sesudah bangun tidur kita berdoa. Doa apa? Ya mungkin seperti biasa yang kalian lakukan, tidak masalah. Tetapi saya minta tahu, sisipkan rasa syukur, terima kasih. Karena kita telah diciptakan Tuhan dan diberi talenta. Apalagi diberi nafas pada hari yang baru. Setelah bangun tidur kita masih diberi nafas kehidupan. Sisipkan ini. Nah, mungkin doa sebelum dan sesudah makan. Ini untuk rasa syukur karena kita diberi makan oleh Tuhan. Tidak apa-apa, ini disisipkan. Misalnya ini kamu programkan sekarang, doa malaikat Tuhan, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Waduh, tapi nanti saya mau persiapan berangkat sekolah. Tidak apa-apa, ini jam ini tidak. Ya sebaiknya gini, tapi walaupun misalnya sampai sekolah baru kamu doa, malaikat Tuhan, ya itu paling hanya berapa menit, tidak masalah, ya itu kalau kamu programkan. Tapi ini programmu, bukan diktean dari Pak Matius, maka saya tidak memaksanya. Ini misalnya. Nah, kapan dilaksanakan program doa ini? Setiap hari, terutama sebelum dan sesudah bangun tidur, doa makan, ini karena setiap hari kita begitu. Nah, kalau sudah kita programkan, kita upayakan menjalaninya setiap hari. Ini tentang program doa sederhana. Misalnya doa yang kedua berupa ekaristi atau misa, baik online ataupun offline. Karena belum semua paroki mungkin offline, offline. Nah, kapan? Untuk misa mungkin Sabtu atau mungkin pada Minggu. Kalian programkan itu. Ya. Jadi misa 1 kali 1 minggu misalnya. Atau mungkin misa Jumat pertama kamu programkan. Saya tidak tahu di paroki kalian pagi hari atau sore hari. Kalian bisa mengikuti apa enggak. Nah, berarti pelaksanaannya kapan? Karena Jumat pertama berarti 1 bulan sekali. Tapi kalau kalian mau mengikuti Ekaristi setiap hari, bagus juga kamu programkan. Ya. Ini tentang doa. Nah, ini saya menampilkan mungkin kurang terlalu kelihatan ya, karena ini adalah program dulu yang sudah dibuat oleh Lucia. Di sini hanya tertulis bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau misalnya ditanyakan, kapan kamu bersyukur? Nah, ini kita programkan harinya. Ini saya tidak menyalahkan Lucy ya. Sorry, ini hanya contoh. Ini hanya contoh. Ya. Kemudian mengurangi mengeluh dan memperbanyak bersyukur. Nah, ini bersyukur lagi. Nah, ini tapi waktunya kapan ini belum
jelas belum ada. Kemudian berdoa sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Ini kapan? Kamu laksanakan 1 minggu sekali, setiap hari, atau mungkin kalau ingat. Nah ini tadi saya tunjukkan dibuat dalam waktu misalnya setiap hari. Terus ini tuh, membaca Alkitab saat ada kesempatan. Nah ini yang sulit, saat ada kesempatannya itu kapan? Apakah dalam 1 hari kalau ada kesempatan, atau dalam 1 minggu kalau ada kesempatan, atau dalam 1 bulan kalau ada kesempatan. Alangkah indah dan baik seandainya kalian misalnya setiap hari. Itu ada kalender liturgi, bisa kalian lihat di apa namanya di internet, atau kalian paroki kalian sudah menampilkan itu. Di situ ada bacaan Injil yang setiap hari oleh gereja dibaca. Nah, ini jadi waktunya jelas. Mengikuti Ekaristi di hari Minggu. Oke, ini bagus setiap minggu. Nah, berdoa Bapa kami. Nah, ini kapan? Maksudnya pada saat digabungkan dengan doa sebelum tidur atau waktu tersendiri. Kemudian menghormati dan menyayangi sesama manusia. Bagaimana wujudnya? Kamu menghormati mereka. Merawat dan menjaga alam semesta. Ini bagaimana wujudnya? Ini belum jelas. Tapi dulu saya memang tidak menyalahkan. Maksud saya setelah kita masuk materi, kemudian menunjukkan mewujudkannya biar lebih ada gambaran. Nah, terus misalnya sekarang masuk bulan Oktober, bulan Rosario. Kamu mungkin memprogramkan setiap hari kamu akan Rosario, entah di pagi, siang, malam, atau mungkin 2 hari dalam 1 minggu, atau mungkin seminggu sekali. Entah itu Rosario bersama, bergabung dengan keluarga atau lingkungan atau OLMK kalau di paroki kalian membuka, atau kalian sendiri. Sebaiknya memang pada bulan Oktober ini bulan Rosario, itu kita jalankan setiap hari. Ya. Kalau Pak Mate biasanya mengupayakan apa yang jelas hitungannya. Ini bisa jalankan pada saat naik kereta kalau waktu kerja. Di dalam kereta itu perjalanan 1 jam. Saya bisa mengambil kurang lebih setengah jam untuk Rosario. Ini contoh dari Pak Mate ya. Ya, saya tidak mengharapkan kalian harus seperti Pak Mate, enggak. Tapi itu bagaimana setelah kalian mempelajari kemarin bahwa kita adalah citra Allah, kita diciptakan oleh Allah, kemudian kita ungkapkan rasa syukur kita. Nah, ini upayakan paling tidak 1 minggu sekali membaca kitab suci dan merenungkannya, lalu menyusun niatan. Jadi dari kitab suci ini kamu mencoba, ini sebetulnya Tuhan mau bicara apa ya dari kitab ini ya. Kemudian apa yang harus saya jalankan. Nah, ini diupayakan seperti itu. Nanti kita sambil jalan, Pak Matius akan memberi contoh sambil jalan. Nah, bagaimana berkaitan dengan sesama? Tadi mencintai dan menghargai sesama. Ini contoh, misalnya diprogramkan akan menyapa setiap orang yang nanti kalian temui. Atau misalnya kamu programkan selalu menyapa keluarga di pagi hari. Ya. Jadi misalnya, pagi Bu, gimana sehat? Misalnya. Ya, atau adik atau kakak. Nah, kalau si Eka Sari ini mungkin setiap hari hitungannya wujudnya apa? Saya mengasuh atau momong adik-adik saya. Nah, ini contoh misalnya ya. Ini kamu tuliskan dalam program. Dan nanti mungkin dalam setiap meeting, setiap kita meeting, Pak Matius akan menanyakan itu, bagaimana kalian tadi malam sudah berdoa belum, atau tadi pagi sudah berdoa belum. Bisa jadi begitu nanti Pak Matius ya. Nah,
Ini sekilas pengantar dari tentang pembuatan program religi